Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Bosar Tanjung. Saya Prodi Pendidikan Kimia di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan skema metabolisme dari karbohidrat. Yang mana yang pertama kita harus tahu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Itu dia tadi pengertian dari metabolisme. Sekarang kita masuk ke pengertian karbohidrat, yang mana karbohidrat adalah merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintetis dari karbon dioksida atau CO2 dan air H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Seperti pada gambar yang tertera di kertas ini, yang mana karbohidrat jika menurun antara lain ada gula, dan gula mempunyai di dalam gula mengandung glikolisis, yang mana glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dan dalam hampir seluruh bentuk organisme. Di dalam glikolisis ada glukosa, yang mana glukosa merupakan salah satu nutrisi yang paling penting dan diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Kalau begitu, kenapa keberadaannya dalam tubuh justru dikhawatirkan sebagian masyarakat? Dikarenakan umumnya yang mereka tahu adalah kadar glukosa dalam tubuh tidak boleh berlebihan agar tidak menyebabkan timbulnya penyakit. Namun, pemahaman ini saja belum cukup. Ada baiknya kita mengenal jenis nutrisi ini serta fungsinya bagi tubuh agar bisa mengerti secara mengatasinya. Dari glukosa turun ke gliseraldehid, yang mana gliseraldehid atau karbohidrat paling sederhana. Karbohidrat ini hanya memiliki 3 atom C atau triosa berupa aldehid atau aldosa, sehingga dinamakan aldotriosa. Glukosa atau karbohidrat penting dalam diet. Glukosa merupakan aldoheksosa yang sering kita sebut sebagai dextrosa, gula anggur ataupun gula darah. Yaitu dia. Dari gliseraldehid turun ke pirufat, yang mana asam pirufat adalah sebuah asam alfa keto yang memiliki peran penting dalam proses biokimia. Anion karboksilat dari asam pirufat disebut pirufat. Dari pirufat tadi turun ke asetil CoA, yang mana asetil CoA akan dipecah menjadi molekul pada peristiwa siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat. Asam sitrat dikarenakan pada tahapan ini asetil CoA atau 2 atom C akan berikatan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C dan membentuk asam sitrat atau 6 atom C. Siklus Krebs ini berlangsung di dalam matriks mitokondria dengan hasil akhir berupa 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Dari asetil CO2 turun ke siklus Krebs, yang mana siklus Krebs adalah merupakan gabungan antara rantai transport elektron yang diikuti dengan proses. Dari asetil CoA tadi turun ke siklus Krebs, yang mana siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan
pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Jadi siklus Krebs ini bisa jadi dibilang adalah pusat dari semua metabolisme, baik itu karbohidrat, protein maupun lemak ataupun metabolisme yang lain. Dari siklus Krebs turun ke rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif, yang mana fosforilasi oksidatif adalah tahapan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Tahapan ini sendiri merupakan gabungan antara rantai transport elektron yang diikuti dengan proses kemiosmosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Rantai transport elektron adalah proses perubahan NHDH dan FADH2 hasil dari proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruang intermembran mitokondria. Perubahan konsentrasi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dalam proses kemiosmosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai metabolisme karbohidrat, yang mana ini adalah tugas ujian tengah semester kami yang di dalam mata kuliah biokimia 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.